Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Eka Prasetya dengan NIM 2003011099. Saya adalah mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum TZH atau biasa disebut dengan transportasi zat hara. Baiklah, langsung saja pada praktikumnya. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang saya gunakan, yaitu ada bayam duri 2 buah yang sama ukuran panjangnya, ada vaselin, ada pewarna makanan, ada cup, ada pisau cutter, ada timbangan, ada air mineral, dan ada juga stopwatch dengan waktu perhitungan 30 menit. Pertama, kita membuat cairannya terlebih dahulu, yaitu cairan pewarna. Di sini saya menggunakan takaran warna dengan berat 1 gram per 3/4 air mineral. Teman-teman dapat melihatnya sendiri, saya menggunakan pewarna dengan berat 1 gram yang akan dimasukkan ke dalam satu wadah cup. Setelah kita menggunakan pewarna dengan seberat 1 gram, kita mencampurnya dengan air sebanyak 3/4 dari gelas ini. Setelah larutan selesai dilakukan, langkah selanjutnya ialah dengan memberikan perlakuan terhadap bahan yang kita gunakan. Perlakuannya adalah dengan memotong ujung pangkal bayam duri tersebut. Kemudian kurang lebih sepanjang 3 cm kita mengkuliti bayam duri tersebut. Baiklah, teman-teman dapat melihat sendiri, saya sudah berhasil membersihkan bayam duri yang pertama. Sudah nampak jelas ya teman-teman? Baiklah, selanjutnya kita melakukan perlakuan pada masing-masing bayam duri tersebut. Di sini, perlakuan pertama yang saya akan lakukan ialah dengan melakukan pengolesan vaselin untuk melihat transportasi zat hara pada bagian phloem. Setelah kedua bayam ini dilakukan perlakuan, kemudian kita melakukan perendaman pada air larutan untuk melihat bagaimana sih reaksi transportasi zat hara pada kedua perlakuan bayam yang kita lakukan. Kita mencelupkannya ke dalam larutan pewarna makanan. Setelah itu, kita mengaktifkan stopwatch dengan mengukur waktu dengan lama pengukuran 30 menit. Baiklah, sekarang sudah waktunya 30 menit. Kita waktunya mengecek bagaimana sih transportasi zat hara yang telah kita lakukan. Nah, baiklah, di sini ada tanaman sampel 1, yaitu dengan pemberian vaselin di bagian yang dikikis dan membiarkan air itu masuk melalui ujung akar. Lihatlah hasil dari praktikum tersebut. Kita dapat melihatnya dengan jelas bahwasanya cairan tersebut benar naik ke dalam bagian tumbuhan tanaman tersebut. Batang tersebut mulai memerah. Kemudian kita lihat pada sampel tanaman kedua, yaitu pemberian vaselin pada ujung akar, yang dimana pada praktikum ini, pada tanaman kedua ini, dia transportasi zat haranya difokuskan ataupun ditujukan pada bagian kulit-kulitnya. Tidak terjadi perubahan apa-apa. Teman-teman dapat. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke dalam proses pengukuran
tinggi dari transportasi zat hara tersebut, yaitu dengan cara membelah bagian tanaman tersebut menjadi dua untuk melihat seberapa banyak cairan yang mampu diserap oleh tanaman tersebut. Ternyata pada perlakuan pertama cairan tersebut masuk hingga sampai ke dalam ujung tanaman. Kemudian kita melakukan pengukuran menggunakan meteran. Seberapa panjang ukuran tersebut, cairan tersebut masuk ke dalam tanaman yang kita lakukan perlakuannya, yaitu sepanjang 64 cm. Dan pada perlakuan yang kedua, teman-teman dapat melihatnya hanya sedikit cairan yang masuk, yaitu sebanyak 5 cm saja. Sekian dari praktikum CZH tersebut ataupun praktikum transportasi zat hara tersebut. Saya ucapkan terima kasih.